Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa yang semoga senantiasa diberikan ketakwaan oleh Allah Jalla wa'ala, salah satu hadis yang diceritakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan, "Iftatahna Khaybar wa lam yaghnam dhahaban wala fiddah." Di hari di mana kami selesai perang Khaybar, namun kami tidaklah mendapatkan ghanimah emas ataupun perak. Rampasan perang yang kami dapatkan itu lebih banyak hewan-hewan ternak. Lalu kemudian kami pergi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ke satu lereng namanya Wadil Qura. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh satu budaknya namanya Mid'am. Mid'am ini jamaah sekalian, budak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu Rasul dan para sahabat masuk ke lereng ini bersama dengan Mid'am, kemudian istirahat di lereng tersebut, Mid'am tengah mengeluarkan atau menaruh barang-barang yang tadinya ada di punuk unta tersebut, dikebawahin sama Mid'am. Lagi pada saat Mid'am mengerjakan pekerjaannya, ternyata ada anak panah yang nyasar dan terkena Mid'am kepalanya dan mati seketika. Maka para sahabat yang lain mengatakan, hani'an lahu syahadah. Sungguh bahagia Mid'am. Dia pulang perang, dia pelayan Rasul, dia mendapatkan syahid. Hani'an lahu syahadah. Para sahabat mengatakan, sungguh beruntung Mid'am, dia mendapatkan mati syahid. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, bal walladhi nafsi biyadihi inna syamlata allati asabaha yawm al-Khaybar min al-maghanim lam tusibha al-maqasim litashta'ilu alaihi nara. Kata Rasulullah SAW, tidak. Yang mengatakan Mid'am itu mati syahid, tidak, kata Rasul. Kenapa? Ada selendang
ada sorban yang diambil oleh Mid'am di perang Khaybar sebelum Rasul membagikan ghanimahnya. Jadi Mid'am pernah mengambil satu sorban yang Rasul SAW belum bagikan harta-harta rampasan perang, tapi udah diambil duluan oleh Mid'am. Kata Rasul SAW, litashta'ila alaihi nara, dan selendang itu, sorban itu yang akan menyalakan api untuknya nanti di neraka. Ikhwatah, setelah mendengar itu, ada seorang sahabat yang lari ke Rasul SAW. Dia lari ke Rasulullah SAW, kemudian ngambil sendalnya dan mengatakan, ya Rasulullah, ini tali sendal ya Rasulullah, juga saya dapatkan di Khaybar sebelum engkau membagikan ghanimah ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ini tali sendal atau tali neraka? Kata Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Ikhwatah, cerita singkat Mid'am yang ternyata dia akan diazab di neraka gara-gara dia mengambil sorban yang tadinya belum menjadi haknya. Sorban, selendang. Siapa yang sangka, bahkan Mid'am pun tidak menyangka bahwa dia nanti bisa terkena azab hanya karena dia ngambil sorban, selendang dari ghanimah yang belum dibagikan Rasul SAW. Itulah mungkin yang juga kita rasakan jika kita melakukan dosa-dosa kecil, jemaah sekalian. Kadang kita anggap dosa-dosa ringan tuh ya biasalah, Allah tidak akan mengadab. Enggak, Allah bakal azab. Allah akan azab dosa besar dan dosa kecil. Mid'am juga nggak pernah terfikirkan bahwa Allah akan mengazabnya karena sorban yang begitu kecil, begitu ringan, begitu enteng. Ternyata itu penyebab Mid'am terkena api neraka nanti. Subhanallah. Ikhwatah, Rasul SAW memberikan kepada kita konsep bagaimana seorang mukmin melihat dosa. Rasul mengatakan, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a alaih. Seorang mukmin itu kalau ngelihat dosa, kalau ngelihat maksiatnya, itu seperti orang yang duduk di bawah gunung dan khawatir gunung akan menimpanya. Wa innal fajira, adapun orang yang bukan mukmin, orang yang buruk, yara dhunubahu kadzubab marra ala anfih, dia hanya melihat dosanya itu seakan-akan lalat yang cuma hinggap di hidungnya lalu dibersihkan kemudian pergi. Enteng banget, ringan, kecil, gak usah dipikirin. Itu munafik, itu fajir, jemaah sekalian. Kalau orang mukmin mereka khawatir dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka gak pikir kan dosanya kecil, Ustaz. Kan dosanya nggak sampai zina, cuma lihat gambar-gambar porno aja. Dosanya nggak sampai zina, cuma pegangan-pegangan doang. Saya nggak ngambil 1 juta, saya hanya ngambil 200.000. Dosa. Allah akan azab karena dosa tersebut, jamaah sekalian. Bukankah kita tahu, terlebih di hari Jumat, banyak dari kaum muslimin membaca surat Al-Kahfi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Kahfi? Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah mengatakan wa wudi'al kitab, pada saat catatan amal ini ada di hadapan setiap orang. Fataral mujrimina mushfiqin, orang-orang yang berbuat dosa ketakutan. Mereka lihat catatan mereka dan mereka mengatakan ya wailatana, ya Allah, catatan apa ini? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira. Dia enggak ninggalin catatan dari perbuatan-perbuatan dosa besar, pula tidak meninggalkan catatan dari dosa-dosa kecil yang saya lakukan. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan orang-orang tersebut mendapati seluruh amalannya tercatat dalam catatan tersebut. Jamaah, ikhwata fiddin azakumullah, kelak seseorang itu akan mendapatkan catatan amalannya, catatan dosanya full, semuanya ada. Mau pada saat dia nilep duit 10 juta atau pada saat dia nilep duit cuma 5.000, ada semuanya.
Mau dia berzina ataupun cuma pegang-pegangan, ada semuanya. Mau dia berbohong kepada tetangganya atau bahkan dia berbohong kepada orang tuanya, ada di situ. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil, yang besar, semuanya masuk dalam catatan tersebut dan semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, barakallahu fikum. Banyak dari kita melakukan dosa namun alasannya dosanya kan gak besar. Dosanya kecil. Ada orang kalau dosa berkonsep, masih banyak orang yang melakukan dosa besar. Kita nggak ditanya tentang mereka, tapi kita akan ditanya tentang perbuatan kita nanti sama Allah. Mau dosa besar, mau dosa kecil, tapi siapa yang Anda maksiati, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu para sahabat, mereka mengatakan kepada para tabi'in, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqa fi a'yunikum minasya'r. Kata para sahabat kepada para tabi'in, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau kalian lihat itu lebih ringan dari